Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putramu telah menjadi saudara kami. Perbaharuilah kami dengan roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang hidup di zaman sekarang, atau kita orang-orang zaman now, seringkali mengeluh seperti ini. Saya tidak punya waktu, saya sibuk sekali. Kita begitu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas profesional kita. Tugas-tugas yang tak terhitung jumlahnya dalam agenda kita.
Anak-anak sekolah pun memiliki pekerjaan rumah yang bertumpuk-tumpuk. Lalu dalam situasi seperti itu, cukup sering kita membenarkan diri bahwa kalau kita tidak berdoa, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di Kompas, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di paroki, itu karena kita tidak sempat, tidak ada waktu. Kita melakukan banyak hal penting, tetapi seringkali berisiko melupakan hal yang mutlak diperlukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu dekat dengan Tuhan, atau berdoa dan terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani. Sesungguhnya kita harus membangun keseimbangan untuk dapat bekerja dan berdoa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, kita melihat bagaimana Yesus memperlihatkan dengan jelas menjalani kehidupan ini dengan membagi jam kerjanya. Di satu sisi dia berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Di sisi lain, dia menguduskan misinya dengan kata-kata dan perbuatan. Dia menyembuhkan orang sakit seperti menyembuhkan ibu mertua Simon dan banyak lainnya. Dia menghibur yang sedih dan berduka, mengusir setan dan berkhotbah. Kontemplasi dan aksi, doa dan kerja adalah merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Atau lebih tepat, buah doanya mewujud dalam karya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh menyeimbangkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini hendaklah memancar keluar sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Dengan kekuatan iman, kita akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, umat paroki APO saat ini dan beberapa tahun ke depan akan memikul beban yang sangat berat, karena akan berusaha mewujudkan mimpi membangun rumah Tuhan yang baru, yang lebih nyaman sebagai tempat berkumpul untuk bersekutu dan berbakti kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kekuatan kita sendiri, yakin dan percayalah bahwa kita pasti akan gagal. Tetapi apabila kita selalu mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan selalu membiarkan Tuhan berjalan bersama kita, menerangi perjuangan kita, maka yakin dan percayalah bahwa akan tiba saatnya kita bersukacita memetik buah hasil yang cemerlang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, kompak bersatu, sehati dan sejiwa. Semoga Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.